Statistik sosial merupakan cabang statistik yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Dalam statistik sosial, terdapat dua istilah yang penting, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili karakteristik populasi. Pengertian populasi. Menurut Sugiono, 2016, populasi adalah keseluruhan objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Ari Kunto, 2010, populasi adalah kumpulan semua objek penelitian yang akan diteliti. Menurut Gulo, 2011, populasi adalah himpunan bagian atau subset dari suatu populasi. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi dapat berupa orang, benda, peristiwa, atau kejadian. Pengertian sampel. Menurut Sugiono, 2016, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Menurut Ari Kunto, 2010, sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif. Menurut Gulo, 2011, sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili karakteristik populasi. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili karakteristik populasi. Sampel harus mewakili karakteristik populasi agar hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi. Perbedaan populasi dan sampel. Perbedaan populasi dan sampel dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu jumlah. Jumlah populasi biasanya lebih besar daripada jumlah sampel. Karakteristik. Populasi memiliki karakteristik yang beragam, sedangkan sampel memiliki karakteristik yang mewakili populasi. Proses pengumpulan data. Pengumpulan data populasi dapat dilakukan dengan sensus, sedangkan pengumpulan data sampel dapat dilakukan dengan berbagai teknik sampling. Kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian populasi dapat digeneralisasi ke populasi, sedangkan kesimpulan hasil penelitian sampel harus diuji validitasnya sebelum digeneralisasi ke populasi. Teknik sampling. Teknik sampling adalah cara atau teknik yang digunakan dalam menentukan sampel. Teknik sampling dapat dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik probability sampling meliputi sampling acak sederhana, simple random sampling. Sampling sistematis, systematic sampling. Sampling cluster, cluster sampling. Sampling bertahap, multistage sampling. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik sampling yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik non-probability sampling meliputi sampling purposive, purposive sampling. Sampling kuota, kuota sampling. Sampling jenuh, saturation sampling. Sampling bola salju, snowball sampling. Kesimpulan, populasi dan sampel merupakan dua istilah yang penting dalam statistik sosial. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili karakteristik populasi. Pemilihan sampel yang tepat sangat penting dalam penelitian statistik sosial. Sampel yang tepat akan menghasilkan hasil penelitian yang valid dan dapat digeneralisasi ke populasi. Oke, mahasiswa saya, untuk peserta mata kuliah dasar-dasar statistik sosial, sebelum kita akan menjelaskan dengan bahasa praktis seperti apa penjelasan tadi berkaitan dengan statistik itu sendiri, kemudian ada disinggung soal populasi, kemudian sampel dan beberapa jenis sampel. Maka kita akan memulai membahas tentang materi atau referensi sehubungan dengan dasar-dasar statistik sosial. Dan di layar sudah ada materi berkaitan dengan itu yang ditulis oleh Walnau bersama Grafeter sehubungan dengan statistik untuk
ilmu atau kajian perilaku, atau kemudian dikenal dengan statistik perilaku, atau secara spesifik ini membahas soal statistik perilaku sosial yang khusus hanya berlaku bagi ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya sosiologi. Perlu mahasiswa ketahui bahwa sosiologi merupakan ibu dari ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Seperti apa ilmu sosial? Misalnya berkaitan dengan ekonomi, psikologi, antropologi atau ilmu budaya, dan masih banyak lainnya yang bisa rekan-rekan mahasiswa cek atau telusuri lebih lanjut di Google ataupun melalui peraturan-peraturan tertentu, misalnya berkaitan dengan undang-undang rumpun ilmu. Bisa dilihat lebih lanjut dan atau ditelusuri sehubungan dengan ilmu sosial. Dan kita masuk pada materi ini. Ini dalam bentuk referensinya bahasa Inggris. Saya akan membantu menerjemahkannya secara praktis. Dan kita akan mulai pada bagian pertama dari buku ini, atau di halaman 23. Nanti saya akan share juga. Materi ini sudah saya share di grup WA Visipol Unkrit. Jadi kita akan memulai dari bagian ini. Frederick J. Grafeter adalah Profesor Emeritus Psikometrik dan Statistik di Brigham Young University. Dia lahir pada tanggal 28 Juli tahun 1945 di Chicago, Illinois. Dia menerima gelar BA di Psikologi dari University of Utah pada tahun 1967 dan gelar PhD di Psikologi Eksperimen dari University of Texas di Austin pada tahun 1971. Setelah menerima gelar PhD-nya, Grafeter mengajar di Brigham Young University selama lebih dari 40 tahun. Dia adalah penulis atau co-penulis lebih dari 100 makalah dan buku, termasuk buku teks yang populer, Statistics for the Behavioral Sciences, edisi ke-11, dan Research Methods for the Behavioral Sciences, edisi ke-12. Buku teksnya telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa dan digunakan oleh jutaan siswa di seluruh dunia. Grafeter adalah anggota American Psychological Association, American Educational Research Association, dan American Statistical Association. Dia telah menerima banyak penghargaan atas kontribusinya di bidang psikologi dan statistik, termasuk Distinguished Teaching Award dari Brigham Young University dan Distinguished Alumni Award dari University of Utah. Grafeter pensiun dari Brigham Young University pada tahun 2018. Dia saat ini tinggal di Provo, Utah dengan istrinya, Linda. Berikut adalah beberapa pencapaian penting dari Frederick J. Grafeter, penulis atau co-penulis lebih dari 100 makalah dan buku, termasuk buku teks yang populer, Statistics for the Behavioral Sciences, edisi ke-11, dan Research Methods for the Behavioral Sciences, edisi ke-12. Buku teksnya telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa dan digunakan oleh jutaan siswa di seluruh dunia. Anggota American Psychological Association, American Educational Research Association, dan American Statistical Association. Penerima Distinguished Teaching Award dari Brigham Young University dan Distinguished Alumni Award dari University of Utah. Berkaitan dengan bahasan praktis sehubungan dengan populasi dan sampel, maka saya mencoba memberikan penjelasan yang menunjukkan dua hal ini sekaligus untuk pengantar kita di bahasan praktis ini berkaitan dengan mata kuliah statistik sosial atau dasar-dasar statistik sosial.
Populasi secara umum merupakan jumlah keseluruhan. Sebagai contoh, jumlah siswa di sekolah tertentu, misalnya SMA, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Jumlah keseluruhan siswa itu merupakan populasi. Sementara kalau dilihat lagi, ternyata dari jumlah, misalnya jumlah siswa di sekolah A, SMA A, itu totalnya 1000. 1000 itu terdiri dari misalnya laki-laki 500 siswa dan perempuan berjumlah 500 siswa. Nah, jumlah-jumlah yang mengarah pada spesifikasi dari gambaran populasi, misalnya berkaitan dengan gender, laki-laki dan perempuan, itu menunjuk pada sampling atau sampel. Lebih lanjut, saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sampling atau sampel. Sampling itu atau sampel umumnya satu informasi berupa angka yang menyajikan gambaran data spesifik dari populasi. Ini sudah saya sampaikan jauh sebelumnya pada uraian yang tadi. Jadi lebih lanjut di sini saya coba untuk memaparkan contoh sampling atau sampel. Misalnya siswa SMA di sekolah tertentu, SMA A, B, C, D di suatu kota, kita akan memilih secara acak dan siswa kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok peserta didik. Misalnya berkaitan dengan jenis kelamin, itu yang sudah saya sampaikan, atau mungkin berkaitan dengan latar belakang pekerjaan orang tua, atau mungkin berkaitan dengan latar belakang di mana dia tinggal, dan seterusnya. Contoh lain misalnya berkaitan dengan pedagang kaki lima di salah satu kota, misalnya kota X atau Y atau A dan seterusnya. Jadi pedagang kaki lima kemudian dipilih berdasarkan jenis usahanya, kemudian lokasi usaha dan tingkat pendidikan dari setiap pedagang kaki lima. Itu kalau sampel. Kemudian yang berkaitan dengan mahasiswa sama juga. Maka mahasiswa akan dipilih secara acak, misalnya dilihat dari jurusan, dilihat dari angkatan, atau juga menyangkut jenis kelamin. Nah, sehubungan dengan teknik sampling, yang pertama itu yaitu teknik sampling yang dilakukan secara acak. Berkaitan dengan ini, sebagai contoh, misalnya ada seorang peneliti, dia ingin mengetahui kepuasan pelanggan terhadap layanan suatu perusahaan atau mungkin menyangkut produk. Jadi peneliti tersebut akan memilih 50 pelanggan secara acak dari daftar pelanggan perusahaan tersebut atau konsumen berkaitan dengan produk tertentu. Jadi misalnya populasinya itu ada 300 pelanggan atau konsumen dari produk yang dibuat oleh perusahaan tertentu, maka tidak semua akan diambil, hanya diambil beberapa saja, beberapa produk dari produk yang dibuat dari perusahaan itu misalnya. Kemudian pelanggan juga tidak diambil semuanya, tetapi mungkin hanya 100 atau mungkin 60 atau mungkin 70 atau mungkin 50. Itu sampling acak sederhana. Tanpa memperdulikan latar belakang atau tidak, peneliti tidak menetapkan latar belakang dari setiap pelanggan itu. Jadi bebas saja dia mengambil dari mana saja, entah laki-laki lebih banyak atau perempuan lebih sedikit atau sebaliknya, atau mungkin dia berasal dari lingkungan perguruan tinggi atau bukan, yaitu dilakukan secara acak, tidak ditetapkan oleh peneliti, hanya mengambil saja beberapa keterwakilan data lah, singkatnya seperti itu kalau berkaitan dengan sampling acak sederhana. Ini teknik pengambilan
atau teknik bagaimana kita mengambil sampel dari suatu populasi. Selanjutnya berkaitan dengan sampling sistematik. Artinya ini dilakukan secara bertahap. Misalnya contoh, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat pendapatan masyarakat di suatu desa. Jadi peneliti tersebut kemudian memilih setiap rumah ke-10 dari daftar rumah di desa tersebut. Artinya dia akan mengerjakan dulu mengerjakan rumah. Maksud saya dia akan memilih warga berdasarkan misalnya urutan rumah. Rumah pertama dulu dia lakukan sampai dengan rumah ke-10 dan seterusnya. Atau mungkin dia mulai dari rumah ke-10, rumah ke-9, rumah ke-8, rumah ke-7, rumah ke-6, rumah ke-5, rumah ke-4, rumah ke-3, rumah ke-2, rumah pertama dari suatu atau yang berada di desa tertentu. Oke, itu kalau sampling sistematis. Kemudian kita lanjut dengan sampling cluster. Nah, kalau sampling cluster jadi masih berkaitan dengan peneliti. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kesehatan masyarakat di suatu kecamatan. Peneliti tersebut kemudian memilih 3 desa dari kecamatan itu yang dilakukan secara acak. Selanjutnya peneliti kemudian memilih 10 rumah dari setiap desa yang dilakukan juga secara acak. Cluster berdasarkan pembagian-pembagian, berdasarkan kelompok-kelompok, pengelompokan yang memang sudah ada, yang memang gambaran real dari suatu data atau yang memang ditemukan dari data itu sendiri. Kemudian ini hampir sama sampling bertahap dengan sampling sistematis. Contohnya hampir sama. Kita akan masuk pada sampling bertahap. Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat pendidikan penduduk di suatu provinsi. Peneliti tersebut kemudian memilih 10 kabupaten atau kota atau mungkin negara kalau kita bicara yang lebih besar. Dia akan memilih 10 kabupaten atau kota dari provinsi tersebut secara acak. Kemudian peneliti akan memilih 5 kecamatan dari setiap kabupaten atau kota yang dilakukan secara acak. Dan terakhir, peneliti akan memilih 10 desa dari setiap kecamatan yang dilakukan juga secara acak. Jadi seperti itu untuk teknik sampling bertahap. Kemudian seperti apa kesimpulan hasil penelitian berkaitan dengan dasar-dasar statistik penelitian? Contoh yang pertama, bunyi kesimpulan yang menggambarkan ini loh statistik sosial. 1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa misalnya siswa masih di lingkup pendidikan SMA, satuan jenjang pendidikan SMA, ditemukan bahwa 60% siswa di SMA di kota X misalnya setuju dengan kebijakan sekolah yang baru dan 40% tidak setuju. Itu merupakan kesimpulan. Mengapa mereka setuju dan mengapa mereka tidak setuju dan juga setuju, itu yang diuraikan. Kemudian contoh kedua, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 75% misalnya berkaitan dengan pedagang kaki lima di salah satu kabupaten mengalami penurunan omset selama pandemi COVID-19. Seperti apa mereka mengalami penurunan itu? Bagaimana gambaran ketika harus menerima imbas dari pandemi COVID-19? Dan contoh yang terakhir, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 80% mahasiswa di salah satu perguruan tinggi XXX berencana untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan pasca sarjana. Ini juga contoh dan diuraikan juga seperti apa 80% mahasiswa atau lulusan di suatu perguruan tinggi yang hendak atau berkeinginan
untuk melanjutkan jenjang pendidikan di program pasca sarjana. Mungkin seperti itu gambaran praktis dari uraian-uraian sehubungan dengan dasar-dasar statistik sosial yang sudah saya sampaikan di awal konten ini. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih. Because we'd all agree! Vague questions that lead to the formation of simple opinions that are likely to conflict with the opinions of others are much more likely to create conflict and thus much more likely to go viral. And also, very often, the answers to those questions are invalid because the questions themselves are wrong. John, I will see you on Tuesday.